Pemirsa, dianggap tidak menjalankan instruksinya, Presiden Joko Widodo menegur 2 menteri saat sidang kabinet terkait RAPBN. Dalam pernyataannya, Presiden meminta para menteri untuk menghitung secara cermat dalam menerbitkan peraturan. Dua menteri yang mendapat perhatian adalah Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menurut Presiden, dalam menerbitkan peraturan, menteri bersangkutan harus menghitung secara cermat agar tidak menghambat dunia usaha saat hendak menerbitkan peraturan. Bahkan Joko Widodo meminta Ignatius Jonan dan Siti Nurbaya untuk fokus dalam membuat kebijakan dan jangan mempersulit masyarakat. Selain itu, Presiden meminta seluruh menteri agar berhati-hati dalam menerbitkan peraturan agar tidak menambah kewenangan dan beban kementerian itu sendiri. Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan pada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena sekali lagi ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus ngerti tujuannya kemana. Ada permen-permen baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di SDM misalnya yang saya lihat dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengevaluasi kementerian dan lembaga. Dari 82 kementerian dan lembaga, hanya 2 instansi yang mendapat predikat nilai A, sementara 43 lainnya mendapat BB, serta 31 lainnya mendapat nilai B, dan 3 lainnya mendapat CC dan C. Pemirsa, teguran seorang presiden kepada menterinya merupakan hal yang biasa. Namun, teguran tersebut dapat dimaknai begitu politis jika dilayangkan di tengah isu santer perombakan posisi menteri alias reshuffle. Ya, lalu menteri atau mantan menteri mana saja yang pernah mendapat teguran presiden? Meski telah mendapat pengesahan DPR RI, namun Undang-Undang Pemilu terkait syarat mengusung calon presiden mendapat penolakan sejumlah elemen masyarakat. Hari ini salah seorang politisi resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu politisi asal Gerindra, Habibur Rahman, resmi mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu.
Materi yang digugat yaitu pasal 222 Undang-Undang Pemilu tahun 2017 terkait syarat parpol yang bisa mengusung calon presiden atau calon wakil presiden jika syarat kursi di DPR RI sebesar 20% dan 25% suara sah nasional. Menurutnya pasal ini bertentangan dengan beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, undang-undang tersebut dikhawatirkan akan menyandera presiden terpilih oleh parpol yang mengusungnya. Dalam rezim hukum di MK bahwa kerugian itu tidak hanya langsung tapi juga ada potensial, ya, kerugian yang bersifat potensial. Tentu kita sangat khawatir negara ini bisa rusak kalau presidennya tersandera pada kartel politik, pada partai-partai yang mengusulkan beliau untuk menjadi calon presiden. Hanya soal tata cara, pengaturan lebih detail hanya pada tata cara, bukan persyaratan tambahan. Jadi tidak ada pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan yang lebih detail soal 20% kursi atau 25% nasional di Undang-Undang. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengaku tidak ambil pusing terkait desakan mundur terhadap dirinya. Menurutnya, dirinya hanya fokus bekerja dan tidak ikut campur urusan lain termasuk partai politik bernaung. Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais meminta Asman Abnur mundur dari jabatan menteri. Hal ini dilakukan lantaran sikap politik PAN kerap berseberangan dengan parpol pendukung pemerintah. Namun dirinya mengaku hanya fokus bekerja dan tidak ikut campur urusan lain termasuk partai politiknya bernaung. Soal posisinya sebagai menteri, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Belum. Kalau komunikasi dengan ketum gitu? Ya itu urusan politik saya nggak ikut lah ya, karena tugas saya sekarang hanya di profesional, yaitu adalah bekerja. Pak, setelah Pak Amin bilang begitu, Pak komunikasi sama Pak? Saya belum konsultasi lagi ya. Nanti coba saya lihat apa anunya partai ya. Bapak perlu atau tidak komunikasi sama Pak Amin Rais? Saya sekarang tugasnya kerja, ya konsentrasi. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. DPR menyudut Indonesia berdaulat penuh atas wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. DPR menyebut Indonesia berdaulat penuh atas wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wonodipuro, menyambut baik penggantian nama Laut Natuna Utara tersebut. Menurut Darori, hal tersebut sah-sah saja karena wilayah yang dahulunya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, maka dengan sendirinya merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta, ya, saya juga kaget dan saya foto juga, yang aslinya ada sama Pak Fadlizon, mungkin lebih jelasnya sama beliau. Tapi yang jelas bahwa Natuna Utara itu sudah masuk wilayah negara di mana pada saat itu pemerintahan Hindia Belanda. Ya, jadi Natuna Utara, Natuna itu kan. Pendapat yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Rumkono. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengatur urusan dalam negeri. Rumkono meminta pemerintah bersikap tegas dan tidak mudah diintervensi oleh negara asing. Ya, saya kira itu kan kedaulatan negara kita. Soal nanti nama apa segala kita ganti itu urusan kita. Lagian itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan dari luar ya, tapi itu semata-mata untuk mempermudah. Dan itu menjadi penggantian daripada itu adalah tuh urusan dalam negeri kita ya. Saya kira ini perlu kita pertahankan, itu tidak boleh ada intervensi dari luar gitu ya. Oki Zulindra dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Pansus Hak Angket menilai KPK lambat dalam penanganan kasus-kasus korupsi bernilai besar yang bersifat mega proyek seperti Hambalang dan juga Senturi. Pansus juga menyayangkan sikap publik yang terlalu menganak emaskan KPK.
Pansus Hak Angket menilai KPK lambat dalam penanganan kasus-kasus korupsi bernilai besar yang bersifat megaproyek seperti Hambalang dan Senturi yang sampai saat ini justru mangkrak dan belum diketahui kapan tuntasnya. Pansus juga menyayangkan sikap publik yang terlalu menganak-emaskan KPK, sehingga KPK seperti tidak tercela. Padahal justru harusnya publik gencar menekan dan menagih janji KPK atas penyelesaian kasus-kasus tersebut. Ditemui usai pelantikan, Masinton Pasaribu sebagai Wakil Ketua Pansus KPK menggantikan Risa Mariska baru-baru ini, anggota Pansus Hak Angket Edi Kusuma Wijaya menilai adanya opini yang salah tentang keberadaan Pansus Hak Angket yang berkembang di masyarakat. Lebih jauh, Edi Kusuma mendorong KPK untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan koridor dan prosedur hukum yang ada. Sehingga KPK bisa kita harapkan di dalam pelaksanaan tugasnya itu benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jangan sampai terkesan bahwa KPK ini berpolitik, misalnya tebang pilih. Anggota Pansus Hak Angket Ahmad Sahroni menegaskan keberadaan Pansus Hak Angket ini adalah sah secara konstitusi. Selain itu, Ahmad Sahroni juga menyayangkan adanya opini masyarakat yang menganggap DPR RI sebagai sarang koruptor dan mendorong masyarakat untuk menaruh kepercayaan pada eksistensi Pansus Hak Angket KPK. Ngaco mau negara akhirnya opini lagi. Nah, DPR selalu dikategorikan jadi busuk. Ini yang kita nggak mau, makanya Pansus tetap jalan, berlanjut. Kasus-kasus yang dilakukan oleh KPK, kita menuntut. Ayo buktikan kalau memang dia sebut orang yang mengembalikan uang, sebutkan dong. Ardi dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.